Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tag yang bernama heading. Seterusnya kita juga akan melihat teks BR atau brief. Lalu teks tersebut akan kita lihat perbedaan antara H1 dan H6, dan kemudian kita akan buat sebuah perintah yang memanggil gambar dari folder kita, yaitu tag ing, dan selanjutnya kita akan membuat division atau div untuk mengkategorikan heading gambar dengan division masing-masing. Nah, baik, bagaimana langkah-langkahnya? Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita berjumpa lagi dalam video tutorial tik kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang heading. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita terlebih dahulu membuka file explorer. Kita masuk ke folder kita, ketik, kemudian pada bagian ini indeks HTML kita pindahkan ke dalam materi 1, sehingga di dalam ada 3 file, yaitu indeks HTML, semansa, dan smooth.png. Kemudian kita copy saja materi 1 ke directory tik juga, kemudian kita rename dengan materi 2. Oke, kita minimize, kemudian kita buka video editor kita, yaitu Visual Studio Code, layar editor maksudnya ya. Kemudian welcome kita tutup, kita open folder, kemudian kita masuk ke folder kita. Sekarang kita pilih materi kedua. Welcome, ditutup kembali, dan kita lihat di sini sudah ada 3 file yang ada di dalam folder kita tersebut. Kita buka indeks 1. Nah, di sini kita lihat kembali bahwa di dalam HTML itu ada beberapa tag dasar secara default. Yang pertama adalah HTML, perhatikan garisnya, kemudian head yang diisi oleh semansa saja ya, kemudian di bawahnya ada body. Untuk mengcompile-nya, kita buka kembali Google Chrome, lakukan drag and drop ke bagian kanan Google Chrome, lepas, kemudian kita lihat isi dari HTML index adalah seperti ini, menunjukkan detailnya berada di atas. Di bawahnya masih kosong, bagaimana? Ya tentu akan kita pelajari dalam sesi ini. Oke, lanjut. Di sini kita akan belajar sebuah tag yang bernama tag heading. Heading itu ada 6, ya, mulai dari H1 sampai H6. Baik, kita buatkan saja. Caranya lebih besar, heading H1.
kemudian tutup, maka muncul kembali penutupnya. Di dalamnya ini akan kita buat pemerintah provinsi ya, provinsi Sumatera Utara. Kemudian di bawahnya ke ujung, kemudian enter, buatkan kembali H2. Sekarang kita ke H2. Itu isi dari H2 nya, perhatikan ada di bagian tengahnya dari antara pembuka dan penutup. Kita buatkan di sini SMA Negeri 1 Barumun. Kemudian kita masuk ke tag H3, itu isinya Jalan CH Dewantara nomor 43. Selanjutnya H4, untuk lagi isinya kelas 11. Kemudian di bawahnya H5, berarti ya H5 itu kecil aja, H5. Kemudian isinya Kecamatan Barumun. H6 Kabupaten Padang Lawas. Kita isi dengan H6 untuk Kabupaten Padang Lawas. Nah, baik, di dalam body ini sudah kita masukkan header, text heading maksudnya ya, header dengan H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Untuk mengkompilnya, kita save, kemudian pindahkan indeks ke kanan atau ke Google Chrome. Kita lihat, inilah format dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Berarti di sini kita lihat, jika makin tinggi H-nya atau headernya, ini kita lihat makin kecil. Berarti yang paling besar adalah H1. Nah, baik. Kita rubah dulu. Kita rubah H3-nya pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini kita rubah menjadi H3. Kemudian SMA Negeri 1 Barumun kita rubah menjadi H1. Selanjutnya Jalan Ki Hajar Dewantara kita berikan dengan format H3 aja. Kemudian tik kelas 11 itu kita buat H2. Kemudian Kecamatan Barumun kita buat dengan H4. Padang Lawas kita buat dengan H5. Kita save. H1, H2, H3, H4, H6 nggak ada ya. H6 apalah kita buat isinya ya. H6
H6 tutup. H6 kita buat www Google aja lah ya, atau youtube.com aja, youtube.com. Jadi supaya ada perbedaan, kita lihat di sini H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kita simpan, kemudian refresh. Kita lihat seperti ini perbedaannya. Nah, di sini akan saya sisipkan tag yang membuat enter atau pemisah dari H yang satu dengan H yang lain. Caranya, kita akan kasih jarak jalan jajar Dewantara dengan tik, ya, dengan cara kita buatkan BR atau break. Begitu juga antara tik kelas 11 dengan Kecamatan Baru, berarti kita buat juga teks BR, ya, teks BR, satu di atas tik, satu di bawah tik. Oke, kita save, kemudian refresh. Nah, terjadi perubahan antara tik dengan Jalan Gajar Dewantara, tik dengan Kecamatan Baru. Nah, kalau kita tambah satu lagi, misalnya BR, berarti 2 kali BR dia ya. Baru ini juga kita berikan juga BR. Nah, kita save, kemudian kita refresh. Nah, dia kayaknya seperti 2 spasi ya. Oke. Nah, inilah langkah untuk membuat H dan BR-nya. Selanjutnya, kita akan membuat folder tadi yang ada di materi 2 ya. Folder tadi, kita lihat folder kita yang ada semansa dan sumut. Ini semansanya, kemudian ini sumutnya, kayaknya kita lihat berbeda ya, besar dari filenya. Kita akan hubungkan ke indeks atau ke shortcode kita. Nah, untuk menghubungkan sebuah gambar, tentu di sini harus kita buat perintahnya. Nah, sekarang kita buat logo atau gambar dari SMA Negeri 1 Barumun itu berada di atas, ya, berada di atas. Nah, di sini dia. Jadi caranya kita buatkan tag IMG. Nah, tag IMG ini berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam program kita. Bagaimana tag IMG? Nah, kita lihat di sini caranya. Kita buat lebih kecil, kemudian IMG. Nah, ini dia ditutup ya. Dan sebelum menutup, kita buatkan source. Source-nya apa? Cara menuliskan source-nya kita buatkan dengan SRC. Kemudian kita buatkan sama dengan baru kutip 2. Nah, seperti ini. Nah, di dalam kutip 2 ini kita akan masukkan gambarnya. Caranya kita ketik
titik seperti ini, kemudian slash, maka akan muncul folder kita. Sekarang kita berada di materi kedua, kemudian kita masuk ke Semansa, kemudian kita save, kita refresh. Sekarang Semansa sudah muncul ya. Semuanya kita periksa dulu folder kita ya. Folder kita sudah berada di materi kedua, select folder. Kemudian kita lihat kita sudah berada di indeks materi kedua. Nah, ini tujuannya supaya kita mempunyai histori pembelajaran di materi 1 bagaimana, di materi kedua bagaimana. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Di sini kita sudah menampilkan logo SMA Negeri 1 Barumun, tepatnya berada di atas pemerintah Provinsi Sumatera Utara, atau begini saja. Ini di atas, oh ya, pas ya, kita buat. Baru kemudian di paling bawahnya kita buatkan IMG lagi ya, di IMG di dalam body lah kita buat ya, jangan setelah head. Ini kita katakan ya, K, kemudian kita letakkan di sini. Coba kita refresh dulu, kemudian refresh, sama ya, cuman sekarang dia sudah berada di dalam body, jadi di luar body dia. Nah, kemudian setelah H6 di sini kita akan panggil folder kita tadi, yaitu file yang bernama sumut ya. Kita kembali ke index.html, kemudian kita panggil dengan cara img, tutup dulu ya. Kalau sudah ditutup, di dalam penutupnya ini kita buatkan src sama dengan tanda kutip 2, baru kemana? Ke sumut png. Kita save, kemudian refresh. Nah, kita lihat hasilnya. Sekarang sudah ada 2 gambar dengan memakai tag img. Ada 2 gambar yang berbeda size-nya. Kemudian di sini juga kita lihat ada tag BN antara tik dengan Jalan Gaya Dewantara, kemudian antara tik juga dengan Kecamatan Barumun. Oke, bagaimana? Masih bisa? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam IMG H3, dalam IMG kemudian H dan IMG yang di bawah ini, saya rasa biar lebih bagus ya, kita buatkan memakai div saja. Nah, di sini kita kelompokkan dia memakai div ya. Kita buatkan di sini div, division ya, div, kemudian pembuka dan penutup. Jadi div ini kita pindahkan ke bawah ini ya, divnya. Kemudian untuk H kita buat juga menjadi mempunyai div ya, pindahkan juga ke bawah. Kemudian untuk div yang H, kemudian di bawahnya ini akan kita buat juga div untuk gambar kedua kita, div saja, enter. Kemudian kita pindahkan yang penutupnya ini ke bagian bawah. Oke, jadi kita refresh dulu. Sama, tidak ada perubahan, cuman di dalam program kita itu
sudah ada pembagian 3 div. Nah sekarang kalau seandainya kita buat juga div yang 3 ini, kita buat ke dalam satu div besar. Artinya seperti ini. Ini adalah div untuk yang kiri, ini untuk div yang tengah, kemudian ini untuk div yang kanan. Baru kemudian yang 3 ini kita kelompokkan juga ke dalam div yang namanya, apalagi kita buat latar. Nah caranya kita buat dulu div latarnya, div, kemudian bentuknya ini kita pindahkan ke paling bawah. Nah, sini dia. Jadi div yang ini berada di sini karena ini bentuknya di besar. Kemudian div untuk yang gambar ini kita buatkan kembali di blok aja supaya terblok semua. Kemudian kita tekan tab, juga kemari, ini kita pindahkan ke tengah supaya bisa kita lihat apa isi dari division atau div masing-masing. Oke, nah, kita simpan, kita refresh lagi. Ya, tidak ada perbedaan, cuman di sini nanti kita sudah bisa mendefinisikan atau mengelompokkan masing-masing tag, yaitu DIN, kemudian IMG yang pertama dan IMG yang kedua. Nah baik, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di sini kita buat dulu nama divnya ya. Divnya kita buat untuk yang besar ini, kita buat dengan ID apa ya? ID sama dengan ID sama dengan, kita buat aja namanya apa, atau latar aja lah ya, latar. Kalau nanti Anda silakan dibuat yang lain, bisa juga. Kemudian untuk ini kita buat ID-nya kita buat kiri aja, ini kiri. Nah kemudian ini kita buat dengan ID tengah, sama dengan dulu ya, sama dengan ini ya. Kemudian yang ini kita beri nama ID sama dengan tanda titik dulu, kemudian kanan ya. Kita save lagi, refresh, tidak ada perubahan. Nah apa tujuannya kita buat seperti ini? Supaya nanti untuk memformat dari masing-masing gambar di bagian kiri itu bisa kita format, kemudian tengah bisa kita format, dan kanannya ini bisa kita format. Jadi seperti itu contohnya. Bagaimana? Sudah siap filenya? Ya, seterusnya nanti akan kita pelajari bagaimana mendesain ketiga division kita tersebut ke CSS layout. Bagaimana di CSS layout tersebut nanti akan saya share di video berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.